Malam ini kami akan memberikan apresiasi kepada para pemimpin yang tangguh dan yang pasti membawa perubahan. Ya, dalam sebulan terakhir kita bisa melihat kenaikan yang cukup signifikan, dan juga dari awal tahun sampai hari ini year to date IHSG tumbuh 20,22%. Kita bersyukur angkanya luar biasa. Untuk 35 juta membutuhkan waktu pencapaian selama 11 tahun dan Indonesia bisa mencapai dalam waktu 12 bulan. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selamat datang di Top CEO Indonesia Award 2025. Resilient Leadership for a Transforming World. Kali ini bersama saya Valencia Belvinci. Dan saya Hamdan Kafi, kami berdua akan memandu jalannya acara malam hari ini. Terima kasih telah hadir di Top CEO Indonesia Award 2025. Kehormatan bagi kami untuk bisa menyambut Anda semua di Langham Hotel Jakarta. Dan acara ini adalah kolaborasi Aiden Financials dan Metro TV. Dan malam ini sangat istimewa karena ini adalah kali ketiga untuk penyelenggaraan Top CEO Indonesia Awards tahun ini 2025, Alka. Sudah 3 kali ya, dan ajang ini hadirin semua kami informasikan kali pertama digelar di Bali. Dan kemudian yang kedua digelar di Bandung, dan kini kita kembali ke jantung Indonesia, Jakarta. Bapak Ibu yang terhormat, untuk memasuki rangkaian acara berikutnya, kita akan mendengarkan keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Kami persilakan kepada Bapak Airlangga Hartarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Arief Suditomo, Direktur Utama Metro TV. Yang kami hormati Bapak Darmin Nasution, Menko Perekonomian 2015-2019. Pak Baselius Ruru, Pak Mulyaman Hadad, yang kami hormati Pak Haryanto Solihin, kemudian juga Pak Budianto, Pemret Metro, Mbak Nana, Pak Elman Saragih, para CEO, para penerima Top CEO Award, para tamu undangan, para pelaku pasar modal, investor, dan juga hadir di sini dari Menko ada Pak Haryo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapat berkumpul dalam acara penganugerahan Metro TV Top CEO Award tahun 2025 dengan tema Resilient Leadership for Transforming World. Sebelum mulai, izinkan saya mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas musibah banjir dan tanah longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Bapak Ibu yang saya banggakan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim yang kondusif, regulasi yang lebih sederhana, insentif tepat sasaran, serta
kepastian kebijakan jangka panjang. Namun kekuatan utama pembangunan tetap berada pada kapabilitas, inovasi, dan investasi dari sektor swasta. Disinilah kolaborasi pemerintah dan Bapak Ibu CEO menjadi penentu untuk ekonomi Indonesia yang tangguh, resilient, dan kompetitif. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita masih on the track. Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga sebesar 5,04 dan beberapa indikator menunjukkan optimisme. Pertama, Purchase Manager Index kita ekspansif di level 53,3 di bulan November. Tadi Pak Arianto mengatakan indeks harga saham gabungan itu all time high di 8640. Dan ini juga menjadi prospek positif untuk di sektor real. Kemudian inflasi di November lebih rendah dari Oktober di 2,72% secara year on year. Pertumbuhan kredit di bulan Oktober tumbuh di 7,36% secara year on year. Indeks keyakinan konsumen meningkat signifikan, baik itu indeks keyakinan konsumen di atas 100, 121,2. Kemudian kalau kita lihat juga iron and steel export, ini 37 billion diperkirakan tahun 2025 ini juga record high, tahun lalu 24 billion, tahun ini 27, dan ini juga mengurangi current account deficit. Kemudian suku bunga diturunkan oleh BI tahun ini 125 basis point. Dan kita melihat dengan situasi seperti ini, geopolitik juga di dua kuartal pertama ketidakpastian tinggi, dan di kuartal kedua Donald Trump mengenakan tarif tinggi, namun berhasil negosiasi dari 32 turun ke 19. Maka hampir seluruh isu headwind di tahun 2025 sudah price in di nilai rupiah kita, di saham kita, di tingkat suku bunga kita. Maka kami melihat pertumbuhan 2026 itu melihat 2026 potensi upside risk lebih tinggi daripada downside risk. Dan Indonesia melihat bahwa baseline daripada pertumbuhan 5,4 dari APBN, sehingga tentu there is not much bad news will coming up in the next few years. Karena itu juga sudah disampaikan oleh baik itu World Bank maupun IMF di dalam kemarin G20 di Afrika Selatan. Dunia lebih optimis ke tahun depan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ASEAN, wabil khusus Indonesia, selalu dikatakan sebagai the bright spot in the global market. Apalagi Indonesia memimpin ASEAN dan ekonomi ASEAN adalah the highest growth di regional adalah ekonomi di ASEAN. Jadi dunia ke depan menggantungkan kepada pertumbuhan di wilayah Indo-Pasifik. Tentunya Indo-Pasifik ini ada big brother yang namanya China. Dan itu antara China dan ASEAN, Jepang dan Korea diharapkan menjadi penghela perekonomian ke depan. Nah, pemerintah terus mendorong stimulus di kuartal keempat untuk memastikan bahwa pertumbuhan di kuartal keempat akan lebih tinggi dibandingkan 3 kuartal yang lalu. Jadi beberapa program untuk mendorong daya beli masyarakat, antara lain kita mendorong diskon transportasi tanggal 22 Desember sampai 10 Januari, dan ada 37 event besar di bulan Desember ini. Kemudian ada program belanja nasional yang kita sebut sebagai Every Purchase is Cheap. Nah, ini seluruh retail kita dorong. Targetnya 56 triliun dalam 1 bulan. Kemudian hari belanja nasional targetnya 34 triliun, dan program
belanja di Indonesia saja targetnya juga 30 triliun. Jadi seluruhnya sebetulnya targetnya sekitar 120 triliun, namun kita melihat ada penyesuaian terhadap perekonomian di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, sehingga mungkin ini kita turunkan ke sekitar 110 triliun. Ke depan belanja fiskal kita juga relatif cukup besar. APBN tahun depan adalah 3.842,7 triliun. Untuk mengungkit perekonomian, terdapat 8 program prioritas Bapak Presiden Prabowo yang nilainya 2.567,9 triliun. Program ketahanan pangan, pertanian, perikanan, beras, bulog, anggarannya 164,4 triliun. Kemudian anggaran ketahanan energi, termasuk untuk peningkatan lifting, promosi energi baru terbarukan dan subsidi energi 402,4 triliun. Program makan bergizi gratis, tahun depan dananya 335 triliun dan ini untuk 82 juta anak-anak. Capaian sampai saat sekarang 44 juta anak-anak dan itu capaian dicapai dalam waktu hampir 12 bulan ini dan berhasil untuk 35 juta membutuhkan waktu pencapaian selama 11 tahun dan Indonesia bisa mencapai dalam waktu 12 bulan. Program pendidikan termasuk pembangunan daripada sekolah rakyat, sekolah unggulan yang berbasis IB di setiap provinsi dan juga berbasis dormitory, itu anggarannya 757,8 triliun, program kesehatan 244 triliun, pembangunan koperasi UMKM 181,8 triliun, ini dana yang biasanya dana desa 1 miliar per desa, dengan program koperasi ini angkanya ditingkatkan 4 kali. Jadi dana yang beredar nanti di masyarakat terutama di desa nanti akan 4 kali lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian ada akselerasi investasi dan perdagangan global dan sebanyak 57,7 triliun. Tentu juga dana pertahanan juga ditingkatkan. Nah, ini Indonesia untuk pertama kali secara global sangat dikenal karena diplomasi Pak Presiden sangat menonjol di dunia. Ditambah lagi tahun ini kita secara diplomasi perdagangan juga mencapai capaian-capaian yang diperhatikan oleh dunia, termasuk kita berhasil menyelesaikan perundingan EU-SEPA. Dan EU-SEPA ini adalah perundingan 1 lawan 27 negara. Dan ini sudah kita negosiasikan 10 tahun dan ini sudah done. 0 to 0 dan sekarang tinggal ratifikasi. Ratifikasi ini perjanjian diterjemahkan ke 24 bahasa dan akan dibahas nanti di Parlemen EU, dan Indonesia sudah berbicara dengan anggota Parlemen EU baik left wing maupun right. Nah, sentris sudah pasti kita bicara, dan Indonesia juga berhasil menunda EUDR, EU deforestation, itu mereka akan mundur ke 2027. Nah, itu akibat daripada diplomasi Indonesia dengan like-minded countries, dan ini juga sejalan juga dengan apa yang diminta oleh Amerika. Selanjutnya dengan Amerika kita masih bicara, perjanjian sudah disepakati, ya tinggal legal draftingnya, dan Bapak Presiden minta agar ini juga segera diselesaikan, dan Indonesia adalah negara ketiga yang memutuskan conclude deal dengan Amerika di antara seluruh negara yang lain. Jadi secara postur Amerika Serikat juga mengapresiasi pidato Bapak Presiden di PBB yang menyatakan bahwa Indonesia dalam posisi terhadap Gaza dan Israel, dan apresiasi dari berbagai negara, apalagi juga menyampaikan bahwa Indonesia akan mengirim 20.000 pasukan perdamaian. Jadi ini
sebuah game changer bagi Indonesia, dan tentu juga harapannya dengan Amerika kita bisa segera menyelesaikan. Kemudian dari segi APBN sendiri defisit aman di sekitar 3% dari PDB, tax ratio harapannya kita bisa tingkatkan ke 12%. Nah, transformasi ekonomi adalah kunci agar kita masuk ke pendapatan negara berpendapatan tinggi. Hilirisasi sampai dengan September 413,4 triliun, dan juga kita mendorong EV ecosystem, dan EV ecosystem kita sudah mulai lengkap, dan bahkan untuk EV ecosystem bukan hanya berbasis nickel base tetapi juga lithium base. Jadi kita menjadi pusat daripada manufacture ecosystem. Dan kemarin kita juga baru memperbaiki KBLI, di mana ke depan terkait dengan recycle itu akan menjadi penting, dan recycle itu kita juga akan pisahkan antara kegiatan recycle dengan sampah dengan KBLI tertentu, sehingga kita bisa mendorong nanti carbon capture dan storage yang sudah dalam KBLI tersendiri, dan juga recycle karena itu bagian dari green manufacturing. Maka ke depan kita bisa juga kuat di sana, karena nikel ataupun mineral lain adalah non-renewable, tetapi yang renewable ke depan adalah recycle. Jadi jangan sampai barang yang sekarang kita unggul pindah ke negara lain melakukan recycle, dan hampir seluruh mineral itu bisa diekstraksi kembali. Kita tinggal mengelola bagaimana memanage waste elektrik, mulai dari HP, komputer, dan yang lain. Kemudian juga potensi kita dalam ekonomi hijau, komitmen dari carbon capture dan storage sampai dengan 600 gigaton. Jadi itu terbesar di wilayah Asia, di mana kita sebetulnya bisa mengabsorb CO2 baik seluruh Australia, Jepang maupun Korea. Oleh karena itu kita penting untuk protokol daripada carbon trade secara internasional, dan beberapa perusahaan seperti BP, Exxon, dan yang lain akan invest di Indonesia untuk CCS ini sebesar 15 billion US dollar. Dan kemudian tentu digitalisasi ini menjadi salah satu yang kuat juga, dan kemarin kita menyampaikan bahwa KRIS telah menjangkau 57 juta konsumen, artinya rupiah bisa digunakan di ASEAN, di Korea, di Jepang, bahkan di Timur Tengah. Kredit card 17 juta. Jadi memang ini suatu capaian Indonesia yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita terus mendorong karbon ekonomi, dan ini tentunya kita berharap dari IDX bisa membuat pasar karbon yang lebih transparan, dan ada market maker daripada karbon itu sendiri. Kalau enggak, disparitas terlalu jauh antara harga di Indonesia dan harga di internasional. Tentu tahun depan tahun penentuan, dan saya berharap pada para CEO bisa optimis dan bisa mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja yang sangat diperlukan. Dan Indonesia berharap bahwa sebagai lokomotif di ASEAN, kita akan dorong bukan hanya pembangunan dari segi angka, tetapi juga pembangunan yang sifatnya berkelanjutan dan inklusif. Dan tentu saya berharap kepada seluruh pemenang dan nominasi, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas acara ini. Dan tentu juga saya berharap senior saya juga mendapatkan sesuatu yang berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.